Bayangin lagi main game, terus tiba-tiba kejebak di dalamnya. Itulah yang dialami seorang pemain yang sekarang hidup sebagai barbar kuat sih, tapi serba primitif. Di dunia game yang brutal ini, dia harus bertahan hidup pakai otot dan otak, ngelawan monster berbahaya dan musuh yang gak ada habisnya. Gak cuma soal selamat, perlahan dia mulai ngungkap rahasia dunia game ini dan mencari jalan buat balik ke dunia nyata. Di sepanjang perjalanan, dia ketemu konflik, persahabatan, dan pilihan-pilihan berat yang bikin cara pandangnya tentang hidup baik di dalam game maupun di dunia nyata berubah selamanya. Demon yang melihat dan memutuskan untuk menyerang pemandu, dilihat dari bawah oleh Kadim yang ingin melemparkan kapak. Demon terus melompat di langit-langit gua. Kadim. Dia gesit. Tidak ada gunanya membidik tepat ke arahnya karena dia tetap akan menghindar. Kalau begitu, tinggal kuhancurkan tanah tempat MU berpijak. Ancang-ancang untuk melemparkan kapaknya. Seketika Kadim menyerang dan membidik tepat di depan pijakan demon tersebut. Demon yang terkaget oleh lemparan Kadim tidak sempat menghindar dan jatuh ke tanah. Demon yang sudah di tanah dan mengeluhkan matanya tersusupi debu. Tanpa disadari demon, Kadim sudah tepat di depannya dengan mengarahkan pedangnya. Kadim tanpa ragu menusukkan pedangnya tepat di tengah kepalanya. Demon yang sempat memegang pedang Kadim terlihat kesakitan. Kadim yang tertawa kecil berkata, "Sekarang kau terlihat lebih tampan." Demon yang membalas, "Akan kubunuh kau manusia." Kadim berkata, "Tak disangka kau masih hidup meskipun kepalamu sudah berlubang. Sungguh merepotkan." Kadim yang mendorong pedangnya lebih dalam. Demon yang meringis kesakitan. Tak dihiraukan Kadim dan langsung menyelesaikan demon tersebut. Demon tersungkur dan mati seketika. Kadim yang kelelahan dan menyadari kalau buff-nya sudah habis. Syukurlah aku tidak terlalu terlambat. Hampir saja aku harus bertarung tanpa buffku dengan demon tingkat menengah. Kadim yang menyadari goblin masih banyak mengelilinginya. Goblin tersebut terlihat takut karena pemimpinnya telah mati. Kadim menghampiri goblin-goblin tersebut. Keganasan goblin sudah mereda, karena sekarang demonnya sudah mati. Mereka takkan terpengaruh demonic energy lagi, tapi mereka sudah menjadi monster sekali lagi. Akan kubunuh semuanya saja. Kadim yang menghabisi banyak goblin dengan sekejap. Goblin-goblin tersebut berlari ketakutan melihat Kadim. Mengejar goblin yang berlarian, Kadim berkata, "Yang memegang obor itu adalah yang terakhir." Sesaat pedang tersebut hampir mengenai goblin tersebut, lalu ada suara, "Tuan." Setelah menyadarinya, ternyata goblin yang memegang obor tersebut adalah pemandu dia. Kadim yang terlihat pucat, dan teringat dia setelah meminum darah demon, ia tidak bisa lagi mengingat mana musuh dan mana rekan. Pemandu yang berkata, "Tuan, kenapa muka Anda pucat sekali?" Kadim yang membalasnya, "Maafkan aku tidak melihatnya. Tadi gelap sekali sampai sulit untuk melihat dengan jelas. Anak-anak itu seharusnya berada jauh di dalam gua. Ayo ikuti aku, kita bunuh goblin yang tersisa. Dan bawa anak-anak itu kembali ke desa." Pemandu membalasnya, "Baik, Tuan." Setelah mencari tempat anak-anak tersebut dan akhirnya Kadim dan pemandu kembali ke desa tersebut. Suasana desa sudah pagi. Anak-anak sudah kembali, ucap para warga. Kadim yang kembali membawa anak-anak disambut oleh para warga. Para orang tua bahagia melihat anak-anaknya. Tetapi tak ada satupun anak yang kembali dengan mental yang sehat. Semuanya kembali dalam gangguan mental. Para warga mengucapkan terima kasih ke Kadim dan pemandu. Salah satu warga bertanya, "Apa itu di pundaknya demon?" Seorang ibu dari desa berdiri tepat di depan Kadim lalu berkata, "Tuan, saya sudah memasakkan ayam dan sup gandum. Anda telah bekerja keras, jadi mampirlah untuk makan." Kadim membalas, "Berikan saja ke anak-anak yang baru kembali, mereka pasti kelaparan setelah menangis sepanjang malam tanpa tidur." Sambil menoleh ke arah pemandu, "Makanlah kau pemandu dengan mereka." Pemandu menjawab, "Apa? Lalu bagaimana dengan Anda, Tuan?" Kadim membalas, "Aku harus istirahat sebentar dulu." Pemandu yang khawatir melihat ke belakang. Melihat anak-anak yang kurus kering dengan gangguan mental. Setelah pertama melihat kondisi anak-anak di dalam gua. Anak-anak itu mengatakan kalimat-kalimat buruk setiap hari tanpa tidur. Kadim yang menjelaskan, otak mereka sudah dicuci sejak tertangkap. Mereka dipaksa untuk mengulangi kalimat itu sampai mental mereka hancur. Secara teknis bisa jadi itu bahkan bukan cuci otak. Memang kebenaran bahwa orang tua mereka menelantarkannya. Mereka hanya mengukirnya ke pikiran mereka sampai tak akan bisa melupakannya. Pemandu membalas, dibuang oleh orang tua yang merupakan seluruh dunia mereka. Lalu dipaksa menelan kenyataan itu terus-menerus. Anak-anak ini tidak akan bisa normal lagi. Ini sungguh kejam. Kenapa demon mau melakukan hal seperti itu? Kadim yang menjawab, "Karena memang begitulah sifat alami demon. Penderitaan beserta keputusasaan manusia adalah sumber makanan terbesar mereka." Pemandu dalam hati berkata,
Jadi inilah maksudnya saat mereka berkata andai para demon lebih baik tidak licik dan kurang kejam, mereka justru akan membunuh anak-anak itu. Pemandu berkata, tapi Tuan, tetap saja, kalau orang tua mereka menyesali dosanya, dan mengurus mereka dengan sepenuh hati, apa mereka tidak bisa sembuh entah bagaimana caranya? Maksudku, bukankah ada pepatah bahwa ketulusan bisa mengerahkan langit? Kadi membalas, mungkin tidak sepenuhnya mustahil, akan tetapi, aku ingin tahu jika orang tua sudah menelantarkan anak-anaknya sekali demi menyelamatkan diri akan mampu melakukannya. Kembali ke desa Kadim berjalan bersama pemandu. Langsung ingin melanjutkan perjalanan. Pemandu berkata, kenapa kau tidak istirahat untuk hari ini dan pergi besoknya? Sepertinya bahkan luka-lukamu belum sepenuhnya sembuh. Kadi membalas, tidak harusnya akan ada saksi yang segera muncul. Membunuh prajurit dan tahanan penjara masih bisa dimengerti. Tetapi membunuh Holy Knight Elga lain cerita. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan dengan mudah. Pemandu yang berkata dalam hati, oh, benar. Aku benar-benar melupakannya. Barbarian yang besar ini membunuh Holy Knight Elga. Kadim yang meneruskan. Jika kita tidak beruntung mereka mungkin sudah melacak kita. Kita harus bergegas. Di sisi lain Holy Knight sudah mengetahui wajah Kadim dan segera memburunya. Bersiap untuk pergi. Kadim bersiap untuk mengambil darah demon yang sebelumnya ia bunuh. Mengambil darahnya dan ditaruh botol seperti biasanya. Para warga yang melihatnya pun terheran. Salah satu warga bertanya ke Kadim, apa yang kau lakukan pada mayatnya? Kadim membalas, aku tidak membutuhkannya, bakar saja mayatnya. Warga yang terkejut. Apa? Membakar mayat demon setelah membunuhnya? Bukankah dia pemburu yang membunuh demon untuk uang? Dia mengekstrak darahnya tapi menyuruh kami untuk membakar mayatnya. Apa dia tidak tahu kalau mayat demon bernilai uang? Entah apapun alasannya, ini sangat menguntungkan kamu. Kalau kami menyimpan mayatnya dan menjual ke Holy Knight atau pedagang dari wilayah tertentu kami bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan. Kadi membalas, kalau kau tidak membakarnya sekarang, bau amis dari darahnya akan menyebar. Dan akan memancing monster, lalu setelah monster memakannya akan menjadi fiends. Kau tidak mau lagi kan diamuk oleh goblin? Warga yang panik berkata, tidak, tidak mau. Kalau begitu kita akan membakarnya. Salah satu warga berkata, Tuan, ini tidak banyak, tapi sebagai ucapan terima kasih untuk menyelamatkan anak-anak kami. Para warga mengumpulkan barang-barang apapun yang sekiranya berguna untuk Anda Tuan, tolong terimalah. Berisi sepatu boots, ikat pinggang dan beberapa kantung uang. Kadim langsung memakai sepatu dan ikat pinggangnya. Akan kupakai dengan baik, pemandu berkata. Lumayan cocok, Kadim membalas, bagus ayo kita berangkat sekarang. Kadim merasakan sakit di bekas tebasan tombak Holy Knight. Berkata dalam hati. Tubuhku ini dapat sembuh dengan cepat hingga luka dari demon akan menutup seiring berjalannya waktu. Tetapi ini luka dari tombak Blessing Holy Knight yang kuderita masih juga belum sembuh. Di sisi lain, Holy King. Ajudan Holy King Nona Helia berkata, kami sudah menyisir area sekitar, tapi tidak mendapatkan satupun petunjuk. Helia berkata, cih, menyusahkan sekali, jangan hanya memandanginya, coba simpulkan siapa pelakunya. Semua tahanan dibunuh dan prajurit Holy King pun dibunuh secara kejam. Mayat demon berantakan, tidak ada barang-barang yang berharga dicuri. Kelompok sesat macam apa yang melakukan ini? Ajudan yang bertanya ke Helia. Apa Anda telah mengetahui sesuatu? Sapa kelompok Blasphemeus? Nona Helia yang kesal menjawab. Dasar bodoh, aku suruh mencari petunjuk bukan berasumsi. Walaupun kau diangkat sudah lama, itulah alasan kau masih tertahan di rang paladin. Ajudan yang terdiam hanya berkata dalam hati. Sombong sekali, padahal dia juga tidak mengetahui pelakunya. Tapi mempertimbangkan dia siapa, aku tidak bisa membantahnya. Archpaladin Helia Muebel, bukan hanya Archpaladin biasa, tetapi dia telah membunuh 20 demon sendirian, Archpaladin termuda dalam sejarah imperial. Kepribadiannya sampah, tapi kekuatannya bukan kebohongan. Helia berkata, Cih tidak ada pilihan lain. Keluarkan Holy Reliquian diberikan Archbishop Erencho. Ajudan yang membalas. Maksud Anda Damian Twin Mirror? Tolong pertimbangkan kembali Nona Helia. Bahkan belum 10 tahun satu mirror satunya sudah pecah. Sistem, Damian's Twin Mirror adalah sepasang holy relic yang mampu memperlihatkan pemandangan dari masa lalu dan masa depan. Kaca yang menunjukkan masa depan setelah memproyeksikan sosok Watnan mengerikan, menyisakan. Hanya satu kaca yang bisa melihat masa lalu. Helia yang membalas ajudan. Siapa juga yang mau menghancurkannya? Relik itu digunakan jika pencarian menjadi buntu. Apa kau sendiri bisa melapor ke Archbishop bahwa Linton mati tanpa ada bukti apapun? Berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Kecuali kacanya memproyeksikan Archdemon baru dia akan pecah. Ajudan akhirnya memberikan mirror tersebut ke Nona Helia. Kaca tersebut langsung digunakan oleh Helia.
Setelah dipergunakan kaca tersebut memproyeksikan kejadian saat Kadim membantai semuanya tanpa tersisa. Helia berkata, "Siapa dia? Barbarian? Meminum darah demon? Penghinaan semacam ini. Apa ini?" Helia berkata. Setelah kaca tersebut menangkap gambar muka Kadim. Seketika kaca tersebut pecah. Helia terlihat putus asa. Ajudan berkata, "Bagaimana bisa kacanya pecah? Kecuali dia memproyeksikan Great Demon?" Helia yang membalas. "Berarti sesosok tersebut Great Demon atau kekuatannya lebih dari Great Demon." Ajudan yang ketakutan. "Oh dewa. Nona Helia, siapa sebenarnya sosok itu?" "Nona Helia, kita harus kembali ke Holy City dan segera melaporkan kejadian ini." Helia membalas. "Pelakunya sudah diketahui, untuk apa kembali ke Holy City? Kita harus terus menyelidikinya." Helia yang bersemangat mengangkat pedangnya dan berkata, "Iblis yang mengenakan pakaian manusia. Bagaimanapun akan kubunuh orang itu. Kembali kita ke Kadim." Pemandu yang sedang mengambil air di sungai berkata dalam hati, "Hidup dengan tidak mempercayai siapapun, tidak mencintai siapapun, tidak dicintai siapapun. Membuat seseorang menjadi gila. Apa karena putra sulungku pulang dengan selamat? Aku menjadi mengkhawatirkan anak-anak di desa itu. Kalau aku mau pulang dengan selamat, aku harus menguatkan diriku. Aku tidak boleh terlihat begini di depan barbarian." Pemandu yang balik ke camp sementara melihat Kadim yang sedang tidur. Berbicara ke Kadim, "Maaf membuatmu menunggu tuan. Aku sudah membawakan air. Aku akan menyiapkan makanannya. Kenapa kau tidur duluan?" Pemandu yang melihat Kadim terkaget karena Kadim yang meringis kesakitan. Seluruh tubuhnya berkeringat. Mukanya pucat. "Oh tidak. Kenapa seseorang yang mencabik-cabik demon dengan mudahnya bisa sakit seperti ini? Astaga tuan, luka di dadamu terlihat memar. Apa yang terjadi?" Kadim yang bangun berkata dalam hati. "Seharusnya aku sadar lebih cepat tentang ini. Apa itu Blessing Weapon? Senjata mematikan untuk memburu demon. Tentu saja senjata tersebut tidak akan berdampak ke manusia, tetapi aku ini berseker yang memanfaatkan darah demon. Ketika meminum darah demon kurasa tidak terjadi apa-apa. Ternyata efek senjata tersebut dikarenakan aku meminum darah demon." Pemandu berkata, "Kau seharusnya beristirahat di desa beberapa hari sebelum kita melanjutkannya." Kadim membalas, "Ini bukan hanya luka biasa yang bisa disembuhkan. Yang lebih penting terlihat seperti apa bulan kemarin malam?" Pemandu membalas, "Bulan? Kurasa bulan sabit sudah memudar." Kadim dalam hati berkata, "Bagus, kurasa aku tidak melewatkan momennya." Kalau begitu malam ini akan terjadi. Terdengar dari jauh suara lolongan serigala. Pemandu dan Kadim pun terkejut, ternyata mereka sudah dikepung oleh kawanan serigala. Salah satu serigala keluar dan menampakkan diri yang berjenis Blade Wolfes. Kadim yang setengah sadar, bangkit dan mengambil kapak dan pedangnya. Memerintahkan ke pemandu untuk mundur. Pemandu membalas, "Apa? Tapi tubuhmu itu." Kadim dalam hati berkata, "Dunia sialan ini benar-benar tidak berniat meninggalkanku." Berteriak, "Dasar anjing sialan. Tak bisakah kalian berkunjung lain waktu?" Setelah serigala menyerang untuk pertama kalinya, Kadim melemparkan kapaknya tepat mengenai leher serigala tersebut. Serigala yang lain terkejut apa yang terjadi kepada temannya. Kadim berkata, "Sialan. Padahal aku mengincar kepalanya, tapi aku tak bisa membidiknya dengan benar karena pandanganku mulai kabur." Serigala yang melihat temannya sudah mati ingin menyerang Kadim sekaligus mengeroyoknya. Kadim yang bersiap dengan pedangnya. Setelah serigala menyerangnya, Kadim menebas kepala serigala yang mendekat terlebih dahulu. Membelah satu persatu serigala tersebut. Tidak dipungkiri Kadim terkena serangan di gigi tangan kanannya. Kadim berkata dalam hati. Mereka terbiasa berburu dalam kelompok, setelah melihat yang pertama dikalahkan mereka mulai berkumpul. Selain itu jumlahnya terlalu banyak. Tidak masalah kalau tubuhku dalam kondisi biasanya, tapi jika separah ini aku tidak akan bisa bertahan. Kadim yang menoleh ke belakang melihat pemandu yang diserang oleh 3 serigala mencoba untuk menyerang dengan obornya. "Jangan mendekat," tutur pemandu. Kadim tidak punya pilihan dengan kondisi yang seperti ini. Kadim membuka tutup botol darah demon dan langsung meminumnya. Setelah meminum, Kadim mendapatkan buff dan mengeluarkan aura merah dari sekujur tubuhnya. Sambil maju ke depan, Kadim mengambil kapaknya yang tertancap di leher serigala pertama. Dia menggunakan mode dual hand weapon. Kadim berkata dalam hati, "Efek buff blood berseker berubah tergantung seberapa banyak darah demon yang kuminum. Mungkin kali ini saja." Ketangkasanku meningkat. Melesat secepat kilat, Kadim membunuh kawanan serigala tersebut. Efek dari darah demon sebelumnya yang mempunyai kecepatan yang luar biasa, berefek kepada pergerakan Kadim sekarang. Serigala yang kabur ke belakang diperhatikan oleh Kadim. Ternyata bukan kabur tetapi memberi jalan kepada pemimpin serigala tersebut. Pemimpin serigala maju ke medan pertempuran dan berhadapan 1 lawan 1 dengan Kadim. Pemandu yang berkata, "Tuan, bukankah yang satu ini ukurannya 2 kali lipat dari serigala biasa?" Kadim dalam hati berkata,
Sial, mereka mempunyai pemimpin kelompoknya. Ini buruk, efek buff-nya hampir habis. Kadim yang menyadari efek buff-nya sudah mau habis, langsung diserang oleh serigala tersebut. Apa-apaan ini? Kekuatan yang luar biasa dari seekor pemimpin serigala. Kadim yang menghindari serangan serigala. Dia bisa meremukan tubuhku dengan berat tubuhnya. Mendadak Kadim jatuh, karena buff-nya sudah habis. Pemandu yang khawatir. Tuan, apa Anda tidak apa-apa? Sadarlah, Anda tidak boleh tumbang. Kadim merasakan luka di dadanya yang semakin melebar. Dalam hati berkata, apa masih belum? Harusnya syarat-syaratnya sudah terpenuhi, sambil melihat ke atas langit. Setelah melihat ke langit, Kadim berkata, ini dia, tengah malam ketika bulan sepenuhnya menghilang. Kadim langsung menancapkan pedangnya ke tanah. Dan cas skill. Oh, Atalia Panglima tak terkalahkan dari 10.000 pasukan. Pinjamkanlah pedangmu kepadaku. Berkati pejuang agung yang haus akan darah pertempuran ini. Izinkan aku memuaskan dahaga dengan darah merah musuh-musuhku. Pada malam ketika mata yang mengawasi tanah ini menyembunyikan dirinya. Berkatilah pedang ini dengan namamu yang bersimbah darah. Seketika cahaya menyinari tempat itu. Serigala dan pemandu terkaget dengan apa yang terjadi. Kadi mengeluarkan aura kemeasan dan pedang yang tertancap pun menjadi cerah. Seketika sistem keluar menanyakan, apa nama yang kau berikan kepada pedang ini? Kadim dalam hati berkata, sudah lama sekali gaung dari tekad membara ini aku juga bisa merasakan pada playthrough pertamaku. Nama yang akan kuberikan kepada pedang ini adalah Mosquito. Gue yang ngetik sambil gak habis pikir sama autornya, kenapa pedang dikasih nama nyamuk. Unique Trait sang pemberi nama. Pedang tersebut mempunyai efek lifestyle makanya dinamai nyamuk. Seketika setelah pedangnya diberi nama oleh Kadim, pedang tersebut mengeluarkan simbol. Setelah simbol itu keluar perlahan luka Kadim sembuh. Serigala yang menonton dari tadi ingin segera melanjutkan pertarungan. Setelah itu serigala menyerang Kadim, dan Kadim berhasil mengoresnya di bagian leher. Setelah Kadim memberikan serangannya, perlahan sakit di dadanya mulai menghilang. Ini efek dari lifestyle unik skill pasif dari pedang tersebut. Sistem efek vampiris sudah diaktifkan. Sistem sebagian kecil health telah dipulihkan, beberapa luka sudah disembuhkan. Serigala yang ingin menyerang lagi. Kadim berkata, masih belum. Ayo kita mulai ronde kedua. Tidak lama dari itu serigala ditusuk dari atas oleh Kadim. Sistem vampiris aktif kembali dan memberikan sebagian kecil health. Setelah membunuh serigala tersebut, Kadim pulih sepenuhnya. Kadim berkata, bahkan luka berat dari Blessed Weapon dapat disembuhkan oleh pedang ini. Kalau ada yang patut disyukuri itu adalah munculnya kawanan serigala ini. Kadim yang melihat simbol dari pedang. Ini adalah aksara kuno jadi aku tidak bisa membacanya tapi kemungkinan artinya nyamuk. WKWKWKW bebel amat. Kadim yang melanjutkan. Namun grade senjata ini rendah jadi efisiensinya tidak bagus. Untuk sepenuhnya pulih dari luka separah ini, aku harus membantai lusinan monster. Dan meskipun begitu kalau aku melawan musuh yang tidak punya darah itu tidak akan berguna. Tidak, ini sudah lebih dari cukup untuk sekarang. Mampu mendapatkan efek spesial tanpa pengorbanan apapun sudah untung besar. Ditambah ini bukan cuma sekali pakai. Jika syaratnya terpenuhi aku bisa mendapatkan senjata dengan efek spesial baru. Berharap terlalu tinggi di awal hanya akan membuatmu jatuh lebih keras. Itulah yang kupelajari dari kehidupan pertamaku. Pemandu yang berdiri dari tadi di belakang pohon berkata, apa sudah selesai? Pemimpin kawanan Blade Wolf sudah mati? Dan sisanya terbantai habis. Barbarian sudah luka berat? Takkan aneh kalau dia tumbang begitu saja. Tuan, apa kau tidak apa-apa? Lukanya? Bukan hanya yang digigit serigala tetapi luka dari Holy Knight juga menghilang? Bagaimana bisa? Kadi membalas percakapannya. Pemandu, kenapa kau tidak kabur? Pemandu membalas. Apa? Kadi melanjutkan. Andai kau meninggalkanku di kondisi melemah saat melawan kawanan serigala dan kabur, tidak mungkin aku bisa mengejarmu kan? Pemandu yang bingung. Hem? Ah. Oh iya. Itu tidak mungkin, meski kau lari ujung-ujungnya kau akan tertangkap dan dimakan oleh serigala juga. Jawab Kadim. Sepertinya kau belum menyerah untuk kabur juga ya? Pemandu yang panik berkata. Tidak, bukan seperti itu. Pemandu berbicara dalam hati. Iya juga ya, kenapa aku tidak kabur ya? Apa karena aku terlalu mencemaskan kondisi barbarian ini sehingga aku tak sempat memikirkan hal-hal lainnya? Kadim berkata. Pemandu, teruslah berjaga, aku lelah, jadi aku akan tidur sedikit. Kalau kau coba-coba kabur selagi aku tidur, pastikan kau lari ke ujung dunia agar tidak bisa kutangkap, karena jika sampai kau tertangkap olehku, akan kutarik keluar usus-usus mie dan menjadikannya tali. Pemandu yang panik. Berkata dalam hati. Apa dia bercanda? Tidak, ucapan seorang barbarian pasti selalu serius kan? Pemandu yang duduk menjaga Kadim tidur, sambil menangis. Keesokan harinya di tengah terik matahari, pemandu yang sedang memegang peta berkata,
Kita harus berjalan selama 10 hari untuk mencapai wilayah aliansi. Wilayah selatan yang dikuasai kekaisaran itu luas, jadi akan butuh waktu lebih untuk mencapai perbatasan dibandingkan dengan wilayah sentra. Kadim menjawab, apa kita bisa menyeberangi perbatasannya tanpa terlibat masalah? Aku lebihi suka tidak bertemu dengan Holy Knight lainnya kalau bisa. Pemandu berkata, ya itu harusnya takkan jadi masalah, itulah kenapa kita sengaja datang ke area yang pengamanannya lemah. Yah, mungkin daripada Holy Knight, justru kita akan menemui bandit. Kadim berkata, bandit tidak akan menjadi masalah bagi MU Tuan. Di level manusia biasa, tidak ada yang bisa menjadi penghalang bagi seorang barbarian. Ada kastil kecil bernama Moltana di perjalanan kita bisa mengisi ulang perbekalan kita. Tempatnya terpencil sehingga tidak terpengaruh oleh ajaran Elga tidak terlalu dikenal di sana. Teritori Free City Alliance lebih kecil dibandingkan dengan kekaisaran dan memiliki sektor perdagangan yang lebih berkembang. Jadi jalannya juga dipelihara dengan baik. Kalau kita mengikuti jalan pintas ini, jalan utama yang direbut oleh Golden Road akan terlihat. Dari sana kita bisa sampai ke Vestana dalam waktu singkat. Kadim berkata dalam hati. Perjalanan menuju destinasi kami yaitu kota di pelabuhan ujung timur jadi lebih jauh. Perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi masih lebih baik dibandingkan dengan masa lalu. Lebih dari 300 tahun yang lalu bagian timur benua merupakan sebuah arena di mana kerajaan kecil yang tak terhitung banyak duk dan negara kota bersaing demi kekuasaan. Lambat laun masyarakat lokal menutup diri dan tidak menyambut baik orang dari luar. Terutama barbarian besar yang bisa menimbulkan keributan kapanpun dimanapun. Bahkan Melissa pertama kali melihatku seperti dia melihat serangga. Aku tidak bisa menyalahkan dia juga. Dia seorang mage muda yang menghabiskan waktunya sebagai cendekiawan no-lie. Pasti bingung melihat barbarian yang mengajaknya berpergian. Cuma kenangan tak berguna yang terlintas di pikiran. Pemandu melanjutkan. Sekarang Free City Alliance telah menjadi tempat yang tidak terlalu rasis kepada orang sepertimu. Jadi kau tidak perlu khawatir pada hal tersebut. Samar-samar suara kumpulan orang dari kejauhan. Kadim yang bertanya ke pemandu. Menurutmu apa yang sedang terjadi di sana? Pemandu yang bingung juga menjawab. Entahlah, melihat dari pakaiannya mereka mirip bandit. Orang yang sedang memarahinya sepertinya berasal dari kelompok yang berbeda. Kadim berkata, tidak bagus melibatkan diri, ayo ambil jalan lain. Saat ingin memutar jalan, Kadim dan pemandu ketahuan oleh bandit-bandit tersebut. Dan meneriakinya. Bandit tersebut pun bergerak menghampiri Kadim dan pemandu. Kadim yang bersiap dengan senjatanya. Saat sudah dekat, bandit itu berkata, kau lihat dasar keparat? Kau bilang dia tak akan datangkan? Ayo sini cari ribut dengan kami lagi. Dua kelompok yang berselih pun salah satunya berlari kabur. Bandit bertudung, hahaha. Lihat mereka yang lari terbirit-birit seperti tikus. Bandit botak, bos. Sudah kuduga aku bisa mengandalkanmu, relasimu bukan main. Kadim yang bingung berkata, apa-apaan semua ini? Mereka masih tertawa. Kadim yang geram bertanya kembali. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Kalian ngapain? Bandit bertudung berkata, saya minta maaf, dan berterima kasih sudah membantu Tuan Barbarian. Atau haruskah kupanggil dirimu dengan Agon Raginghorn? Kadim membalas. Aku bukanlah Agon Raginghorn atau apapun itu. Aku tidak punya niatan membantumu. Perjalananku masih panjang, jadi minggirlah kalau kau tidak mau mati. Orang yang bahkan bukan sang Raginghorn dari Agon tiba-tiba muncul dan membuat kami bingung. Gimana caranya kau menangani ini? Hah? Ucap Barbarian bertudung. Kadim dalam hati. Sikapnya berubah saat dia mengetahui aku bukan orang yang dia cari. Ditambah lagi melihat mereka menang jumlah, apa mereka kira lebih unggul? Bandit botak berkata, siapa ini yang bersembunyi di balik Barbarian? Pembawa barang? Tas itu sangat besar, apa ada barang mahal di dalamnya? Kemarilah biar aku periksa tas itu. Seketika Kadim mendekat kepada mereka. Bandit itu berkata, hei Bung, tingkahmu itu membuatku sedih. Muncul entah dari mana membingungkan orang begitu. Karenamu kami harus melawan orang-orang itu tanpa bala bantuan tahu. Kau harus memberikan uang kompensasi. Kadim hanya melihat tingkah laku mereka. Bandit botak melanjutkan. Kau tidak mau aku sentuh sakumu ya? Baiklah kalau begitu, bagaimana jika begini saja? Kau kelihatan sanggup menanganinya sendiri. Bergabunglah dengan kami untuk melawan orang-orang itu, sembari berpura-pura menjadi Raginghorn dari Agon. Kau sudah lihat kan gimana orang-orang itu kabur? Jadi ini takkan sulit. Kadim yang masih diam melihat tingkah laku bandit tersebut. Pemandu berkata dalam hati, kenapa Tuan terus diam? Mereka menjadi makin berani. Apa dia menahan diri agar tidak bermasalah dengan bandit? Bandit meneruskan percakapan. Kenapa kau diam? Karena mulai saat ini kita rekan, mari berkenalan. Siapa namamu teman Barbarian? Sesaat bandit botak itu berkata. Kadim langsung menebas kepalanya seketika mati. Bandit yang lain pun terkaget tak percaya temanya sudah dibunuh begitu cepat. Pemandu berkata dalam hati. Sudah kuduga akan begini. Bandit yang lain mengancam.
Apa kau tahu sedang berurusan dengan siapa? Jangan kira kau bisa pergi hidup-hidup dari sini. Kadim berkata. Namaku Hadim, Great Warrior Oak Atala. Sekejap bandit itu dibunuh. Kadim berkata dalam hati. Kondisinya buruk. Sambil memegang kapak. Ujungnya sudah terkikis dan sambungannya sudah kendur dan berderah. Ya ini memang tak digunakan untuk bertarung. Dan aku menggunakannya terlalu keras. Aku harus mencari kapak yang bagus saat mampir ke kastil. Menyisakan bandit bertudung yang gemetar ketakutan saat semua temannya dibunuh. Sempat ingin berlari bandit itu terjatuh karena panik. Setelah terjatuh Kadim menginjak punggung bandit tersebut. Kadim menanyakan sesuatu. Apa kalian bandit? Apa hubunganmu dengan dua orang kabur sebelumnya? Siapa Raginghorn dari Agon? Pemandu yang membalas. Agon adalah kota yang terletak di tengah Free City Allian Cetuan. Mereka mempunyai arena terbesar di benua, dan banyak tentara bayaran, gladiator, dan petualang berkumpul di sana untuk mengejar reputasi dan kekayaan. Raginghorn dari Agon adalah barbarian legendaris yang mendapat gelar juara. Kadim berkata, apa orang-orang ini salah mengira aku adalah dia? Pemandu membalas, sepertinya, tapi bukannya aneh? Dia adalah sosok yang terkenal yang bahkan Chairman Major City pun tak bisa menemuinya dengan mudah. Bahkan jika Anda memberikan bayaran, kurasa dia takkan datang ke tempat terpencil seperti ini. Bandit yang menyela percakapan. Brengsek. Bos kami berasal dari arena dan dia berteman sudah sejak lama. Dia bilang jika butuh bantuan orang itu akan melakukan apapun untuk membantu. Tunggu saja sampai Raginghorn dari Agon datang kemari. Kalian berdua pasti akan mati. Sial. Ini semua karena bajingan geng Blackhammer itu. Area ini dulunya milik geng Blood Cave kami. Tapi suatu hari mereka menyerang dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Itulah mengapa bos kami meminta bantuan sahabat-sahabatnya. Pemandu berkata, ya ampun kau sudah tertipu. Jika mereka memang sahabat, bukankah dia takkan membiarkan kalian jadi bandit di tempat seperti ini? Kalau Ita maka akan memberi bosmu beberapa emas batangan untuk membuka toko yang bagus di kota besar. Bandit yang tersadar. Jangan bilang bos kami itu menipu kami. Kadim berkata dalam hati. Apapun alasannya aku telah membunuh beberapa anggota mereka, jadi mereka takkan diam saja. Lebih baik menyerang dulu daripada dilacak atau disergap. Karena mereka adalah bandit, aku tak bisa mengambil barang mereka tanpa konsekuensi. Kalau aku bisa mendapatkan senjata yang layak saat melakukannya, aku harus mengatasi sisa-sisanya. Kadim yang menyuruh bandit. Tunjukkan tempat persembunyian kalian. Bandit menjawab. Hah? Tidak, aku tidak mau. Diinjak kembali oleh Kadim. Lalu bandit itu berkata, ah baiklah, di tempat persembunyian bandit yang bernama geng Blood Cave. Ada satu orang yang duduk di singgasana. Dia adalah Graham pemimpin Blood Cave. Graham sendiri yang bilang, aku dekat dengan Raginghorn dari Agon sudah seperti saudara. Dan aku juga menorehkan namaku di Arena of Agon yang bergengsi. Gladiator yang berani dan bangga. Sialan Raginghorn dari Agon bahkan tahu aku ada. Kebenarannya aku adalah hanya seorang gladiator biasa yang pensiun dengan rekor menyedihkan yaitu 1 kemenangan dan 4 kekalahan. Aku bohong soal mengirimkan pesan karena para bawahanku menggangguku. Bahkan kalau benar mengirimnya kenapa Raginghorn mau datang? Sialan di mana letak kesalahanku? Aku hanya ingin hidup sederhana bersama para bawahanku yang setia mempercayai kebohonganku. Menjarah di wilayah terpencil ini saja sudah cukup. Ini semua karena para bajingan Blackhammer itu. Bajingan mereka tak puas hanya dengan wilayah perbatasan dan datang kemari. Tidak lama dari itu bawahan Graham datang berteriak. Bos, Raginghorn dari Agon datang kemari. Bos itu pun terkejut. Apa AA? Bawahan yang berteriak. Bos selamatkan. Tidak sempat melanjutkan kapaknya sudah tertancap di kepala. Bos itu pun terkaget dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Itu. Pakaian barbarian unik itu, fisik yang luar biasa itu. Jangan bilang dia benar-benar kemari. Agon Raginghorn. Kadim yang sudah datang menanyakan. Apa kau bosnya? Bos itu pun menjawab. Siapa kau? Kau pemimpin bandit? Kadim yang bertanya kepada Graham. Graham dalam hati berkata, aku pernah melihat wajah Raginghorn dari Agon, dan itu bukan dia. Siapa dia sebenarnya? Dari mana datangnya si barbarian ini? Dan kenapa dia menyerang geng bandit kami? Jika dia sudah sampai sejauh ini para bawahanku sudah pasti dia kalahkan. Meskipun dia bukan Raginghorn dari Agon. Aku yakin dia berbahaya. Lalu Graham berteriak lalu melompat ke arah Kadim. Kadim yang berbicara. Oh, jadi kau berencana untuk menyerangku dengan tangan kosong? Menarik, setelah mendekat Graham malah bersujud di hadapan Kadim. Kumohon ampuni nyawaku bos. Ada uang dan barang berharga yang kami kumpulkan di dalam peti. Setidaknya ambil itu bos. Kadim yang terbingung. Jangan panggil aku bos, baik tuan tentara bayaran. Jika kau menginginkan peralatan atau makanan,
Cukup pergi ke bagian terdalam gua. Pemandu yang berkata. Sikapnya benar-benar sempurna untuk memohon ampun. Ngomong begitu pertama kali ini pemandu ngomong dan melakukan hal yang sama. Graham, jika ada hal yang kau inginkan, Kadim yang mengangkat senjatanya membuat Graham panik. Mengapa kau mengangkat pedamu begitu? Tunggu, mungkin kita bisa bicarakan ulang. Upeti? Aku serahkan upeti. Bagaimana kalau upeti berkala? Aku akan membayar upeti setiap kali kau datang. Graham dalam hati. Astaga, ada yang tidak beres. Apapun yang aku katakan, orang ini tidak mau mendengarkan. Akulah orang yang bertahan dari arena brutal itu dengan menggunakan trik dan berakhir menyedihkan seperti ini, setelah melihat kapak yang berlumuran darah. Graham berkata, peta harta karun. Bagaimana peta harta karun? Peta tersebut menunjukkan lokasi kapak lempar yang dibuat oleh dwarf. Kadim membalas, kapak lempar buatan dwarf? Graham membalas, benar tuan, kapak lempar yang dibuat dengan sepenuh hati para pengrajin dwarf. Graham dalam hati, bagus setidaknya aku bisa menarik perhatiannya. Tentu saja ini kan peralatan buatan para dwarf. Bahkan di pasar gelap pun, itu bukan senjata yang mudah didapatkan. Graham mengatakan, yang aku tahu bilahnya tidak akan pernah tumpul tidak peduli seberapa sering digunakan dan saat dilempar kapak itu akan berterbangan seperti burung dan menghantam targetnya sendiri. Kapak itu sangat luar biasa kau pasti akan menyukainya. Kadim dalam hati. Peralatan dwarf tidak hanya memiliki stats dasar yang sangat tinggi, tapi juga memiliki banyak efek khusus yang melekat. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan peralatan manusia biasa. Kau setidaknya membutuhkan senjata yang diberkati untuk bisa bersaing. Itulah mengapa mendapatkan peralatan dwarf bukankah tugas yang mudah. Seperti halnya game fantasi lainnya, game ini juga memiliki ras lain seperti dwarf dan elf. Namun mereka adalah ras minoritas dan memiliki jumlah yang sangat sedikit. Jadi walaupun peralatan dwarf pasti bisa didapat lewat quest di game, di dunia ini kapak sulit untuk diperoleh. Para dwarf yang tidak menyukai manusia tidak akan pernah dengan sukarela menjual peralatan mereka. Jika apa yang dikatakan bandit ini benar, ini adalah kesempatan yang tidak boleh aku lewatkan. Untuk menghindari ketergantungan pada Blood Berserker, aku sangat membutuhkan senjata dengan kualitas tinggi. Kadim yang menanyakan. Di mana peta itu? Graham. Apa? Ah itu. Pertama kau harus menjamin aku akan diampuni nyawanya. Lucu, seorang bandit biasa berani bernegosiasi denganku sekarang? Kadim yang menusukkan ujung pedangnya ke Graham. Aku sendiri cukup hebat dalam negosiasi. Aku akan terus memukulmu sampai kau buka mulut. Cobalah bertahan sampai kau menjadi kain lep. Graham yang meringis kesakitan berkata. Markas Black Hammer, itu benar percayalah kepadaku. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Di dalam markas Black Hammer. Orang ini biasanya cuma bicara omong kosong tapi aku tidak kan bos? Kapan aku pernah bicara omong kosong? Kau ini setiap kali dia membuka mulutnya. Pemimpin bandit berteriak. Cukup, jadi maksudmu, Raging Horn dari Agon benar-benar datang ke sini? Untuk membantu geng Bloody Cafe. Tutur bos bandit Black Hammer, Krevan. Para bawahan bilang, itu benar? Apakah menurutmu itu masuk akal? Para bawahan meyakinkan bosnya. Tapi, itulah kenyataannya bos percayalah kepada kami. Aku benar-benar melihat seorang barbarian sebesar beruang bersama mereka. Kraven dalam hati berkata, jika orang-orang ini sampai heboh seperti ini pasti mereka melihat sesuatu. Terdapat rumor Graham berteman dengan Raging Horn dari Agon. Tapi itu hanyalah rumor. Begitu masuk wilayah Aliasni mencari tentaran bayaran barbarian itu mudah. Dia paling menyewa satu tentara bayaran barbarian yang bertubuh besar hanya untuk gertakan. Tapi untuk jaga-jaga, sebelum melanjutkan, ada bawahan yang berlari panik berteriak. Bos markas diserang. Geng Bloody Cafe datang ke ini. Kraven berkata. Apa? Ada berapa banyak? Penjaga menjawab. Dua hanya ketua dan seorang yang diduga Raging Horn dari Agon. Barbarian yang berukuran sangat besar. Dua penjaga yang berdebat. Mereka bahkan tidak membutuhkan bawahan lainnya? Seharusnya tidak begitu, tapi jika itu benar. Kita tidak punya peluang kalau melawannya langsung. Kraven memerintahkan. Posisikan pemanah di belakang barikade, semuanya menunggu di semak-semak. Ketika aku memberikan sinyal, langsung tembak. Lalu haruskah kita menemui mereka? Apakah benar dia Raging Horn dari Agon? Kadim yang bertanya ke Graham. Kita akan tiba sebentar lagi, tapi apa kau benar-benar masuk ke dalam? Ke markas geng Black Hammer? Kadim berkata. Bukankah kau yang bilang peta itu berada di wilayah mereka? Graham. Awalnya itu tersembunyi di wilayah kami. Tapi wilayah itu direbut oleh mereka. Hanya saja mereka adalah geng bandit yang sangat besar dan masuk secara terbuka seperti ini agak. Kadim membalas. Ada berapa jumlah mereka? Graham menjawab. 50-100, dan setiap dari mereka itu sangat kejam dan jahat. Kadim. Jumlahnya cukup banyak untuk sebuah geng bandit di daerah terpencil.
Graham yang melebih-lebihkan berniat untuk membuat Kadim berpikir untuk kembali. Kadim yang berkata, "Aku akan menjadi sedikit lelah setelah membunuh mereka, jadi ayo cepatlah. Aku ingin kembali sebelum matahari terbenam." Graham yang tidak percaya. "Hah?" Di perjalanan Kadim dihadang oleh Kraven. Dan berkata, "Tidak kusangka kita akan bertemu seperti ini, Graham. Apa yang membawamu kemari?" Graham yang terpancing. "Aku datang ke sini untuk menyatakan penghancuran geng Black Hammer. Di sini di sampingku adalah sahabat terbaikku sang juara arena terhebat. Ragginghorn dari Agon." Kraven dan para bawahannya mempercayai kebohongan Graham. Kadim yang ada di belakang merasa kesal. Berkata ke Graham, "Apa yang kau lakukan?" Sambil dijenggut kepalanya. Kadim berteriak, "Dengar, aku bukan Ragginghorn dari Agon. Aku tidak berniat menyerangmu jika aku mendapatkan apa yang aku cari. Tidak perlu ada pertumpahan darah, bukan?" Kraven bertanya, "Kau bukan Ragginghorn dari Agon?" Komiknya masih ongoing. Nanti saya update lagi ya kalau sudah keluar lanjutannya. Terima kasih.